Tapi untuk stokastik nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Kita bisa perhatikan bahwa untuk menekan si GBP USD ini ditopang oleh garis EMA 50. Jadi selama dia pergerakannya masih di atas EMA 50, harga masih terus naik. Dia koreksi, dia emang terjadi koreksi, cuma di sini kalau kita perhatikan, setiap koreksi terjadi dan setiap dia mengenai EMA 50 ini, dia selalu naik kembali. Hanya paling ada beberapa dia breakout di sini, cuma ya dia naik kembali, naik lagi, dan naik lagi. Terus ketika harga udah menembus EMA 50, kita bisa perhatikan harga kembali melemah dan terus melemah, hingga akhirnya dia menyentuh EMA 200 di sini. Nah, EMA 200 ini fungsinya adalah untuk tren besar. Jadi kalau ketika harga sudah menembus EMA 200 ini, atau si EMA 50 di cross dengan EMA 200, itu artinya si tren besar untuk downtrend sedang terjadi. Lalu kalau untuk kebalikannya, si EMA 50 cross golden cross ke atas ya, ke atas EMA 200, itu artinya tren besar tentang uptrend ini lagi berlangsung. Bisa kita perhatikan bahwa ketika harga EMA udah crossing atau di cross, di sini terjadi cukup koreksi cukup dalam, hingga akhirnya harga di sini berhasil naik kembali. Ya, ketika harga udah berhasil crossing kembali, kita bisa lihat bahwa harga terus naik. Harga memang sempat crash di sini ya, cuma berhasil bertahan di EMA 200. Beda dengan ini, dia sudah mencoba bertahan tapi dia gagal. Ini dia berhasil bertahan di atas sehingga dia melanjutkan kenaikannya. Jadi sebenarnya penggunaan EMA ini juga ada resikonya, baik itu EMA atau SMA atau moving average biasa. Itu sama-sama memiliki resiko ya, bisa aja harga market tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh si EMA ini. Jadi maka dari itu, dari awal video saya selalu bilang ada baiknya penggunaan EMA ini dikombinasi dengan price action, chart pattern, ataupun indikator lainnya untuk konfirmasi yang lebih kuat. Dan juga menggunakan lebih baik jika ditambahkan lagi dengan classic support dan resistennya. Kalau pergerakan harga tidak terjadi all time high atau all time low. Selama pergerakan harga masih dalam range pergerakan harga sebelumnya, itu untuk penggunaan classic support dan classic resistance itu masih sangat disarankan. Terus kita coba lagi untuk analisis time frame lebih rendah. Kita bisa perhatikan di sini, ketika harga sudah menembus EMA 50, nih di sini ya nih, harga menembus EMA 50 mulai menembus ke bawah, lalu dicoba testing kembali di EMA 200, testing dan akhirnya berhasil naik kembali dan dia akhirnya turun. Nah, ketika turun ini dia dan terjadi crossing di sini, nih kan crossingnya di sini, kita bisa entry seperti di sini. Terus kita turun, kita close lagi di sini. Ini entry kedua, kita bisa entry lagi, close lagi, entry ketiga, close lagi. Nah, sebenarnya untuk entry ini bisa disarankan ya. Cuma kalau kita mau entry yang begitu, usahakan stop loss kalian itu ada di atas EMA 200. Jadi misalkan kita entry di EMA 50 nih, ini kan kita misalkan entry di sini, ini kan dia udah cross nih. Crossing kita bisa entry di sini dengan stop loss kita di sini. Kita ambil dikit stop loss. Ya kan, kita ambil aja stop loss, ini kan dia baru crossing, kita ambil stop loss di sini, di resist dia. Dan dia breakout nih. Lalu untuk entry kedua kita bisa ambil stop loss di atas EMA 200 ini. Karena biasanya seperti yang ini, harga akan berbalik ketika dia mengenai EMA 200. Nah, kita bisa ambil nih, misalkan kita entry lagi nih di sini nih. Kita entry, stop loss kita di atas.
mungkin akan terhit stop loss kita ya. Atau kita bisa juga taruh stop loss kita menggunakan garis entry yang ini. Nih. Dengan patokannya ini juga bisa.